Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, satu kebahagiaan yang saya rasakan di mana di tahun yang baru, di hari pertama ya, saya kembali bisa menyapa sahabat terkasih. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada sahabat semua. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberikan yang terbaik dalam tahun baru ini, ya, di tahun baru, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan senantiasa menyertai dan menopang saudara terkasih. Ya, sahabat kasih Tuhan, kali ini kita akan melihat yaitu satu video ya, di mana seorang yang memberikan satu statement yang luar biasa, yang mengatakan bahwa kami bangga murtad dan meninggalkan agama lama dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Ya, puji Tuhan. Ya, sehat semua, amin. Ya, diberkati selalu Bapak Ibu Saudara, keluarga, anak, cucu, istri, pekerjaan. Tuhan sertai selalu, Allah yang Immanuel menyertai kita ya Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Tema pada hari ini adalah kami bangga murtad. Ini. Kami bangga murtad. Walaupun resikonya berat. Di sini saudaraku, saya ambil kata murtadnya bukan dari istilah Kristen ya. Nah, saya ambil dari istilah Muslim. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Murtad. Kenapa kita harus bangga murtad? Kami harus bangga saudaraku ya, karena memang kita mengalami Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bagaimana dulu saudaraku mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya, walaupun memang besar ya tantangannya segala macam, tapi Tuhan pasti menolong kita. Termasuk bapak saya, mama saya, yang akhirnya saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tinggal satu lagi adik saya yang belum percaya. Ya, Ma ya? Iya. Tinggal satu lagi adik saya. Nomor tiga. Nomor tiga lah si Mona. Iya. Anak yang ketiga. Jadi menurut Mama dulu gimana, Ma? Apa Mama nggak heran dulu nengok saya murtad? Pertama-tama sih Mama merasa sedih, tapi cuman Mama berpikir kayak gini, daripada anakku ini narkoba, perampok, berzina, ya satunya Tuhan yang mau dituju. Gak apa-apa lah, yang penting dia mengikut Tuhan gitu sih. Bapak paling berat ya? Bapak bilang paling berat, soalnya dia percaya kita diberkati mengikut apa? Nabi Muhammad. Karena mengikut Tuhan katanya banyak penderitaan, banyak cobaan. Kata Bapak ya? Iya, mengikut Tuhan Yesus. Padahal kan Bapak kan Kristen kan, Mak? Kristen. Mualaf Bapak ini dulu dibawa oleh mama saya ini. Bapak saya itu Kristen. Opungnya itu pendiri gereja kan, Mak? Iya, HKBP. Nah, pendiri gereja HKBP. Opung dari keturunan daripada bapak saya, pendiri gereja HKBP. Pacaran sama mama saya, menikah, dipaksa mama masuk Islam karena mama kan keturunan pembawa siar agama Islam. Opung kan, Mak? Iya. Nah, ada kuburannya kemarin, kita ke sana sudah sama mama, tunjukkan fotonya. Dan dulu bapaknya mama saya ini saking baiknya kepada semua orang, tanah ribuan hektar, Mak ya. Ada ribuan. Kepala sih, tapi supaya banyak penduduk di kampung itu dikasih tanah. Iya, berapa hektar? 200-an hektar. Iya, dikasih. Rupanya kita nggak dapat tanah sekarang, tanahnya
nggak tahu lagi udah pakai ratusan juta satu hektar, satu rantai. Nah, dikasih tanah yang penting mau mualaf. Jadi banyak orang disembuhkan oleh opung saya ini pembawa siap. Jadi memang nggak menyangka saudaraku, sama sekali nggak menyangka kita akan Kristen. Betul. Jadi karena memang misi dan visi itu bagaimana supaya Islam ini disiarkan dengan baik. Jadi zaman dulu, makanya saya katakan pada masa-masa dulu orang siarkan agama Islam itu dengan kebaikan, bagi-bagi harta. Tidak ada koper kafir gini kayak sekarang ini, saudara. Sekarang orang udah malas masuk Islam, jujur saudaraku, karena melihat hal yang seperti itu. Dikit-dikit demo, dikit-dikit penjarakan orang. Siapa yang penjarakan itu? Karena menghina agama Islam katanya. Kalau dulu opung kan mak dikasih kan opung saya sakti saudaraku, ya kan mak? Disembuhkan orang sampai anak-anak kita anak tua katanya sampai mualaf ya mak. Iya. Sampai mualaf karena bisa menyembuhkan. Tapi dulu kan disembuhkan ini saudaraku, apa namanya, ada tumbal-tumbalnya. Jadi tidak murni kayak Kristen gitu. Kalau Kristen kan dalam nama Tuhan Yesus itu aja bisa orang sembuh ya mak. Kalau dulu memang ada baca-bacaannya, tulis-tulisan Arabnya dulu gitu. Jadi memang luar biasa lah. Jadi bagaimana Tuhan bisa bekerja ya kalau dipikir-pikiri. Jadi setelah mama jadi Kristen ini bangga mama. Apa yang mama banggakan selama mama menjadi Kristen? Ya aku mama perasaan mama hidup ini selama mama jadi ini, rasanya kayak yang mimpi loh. Kayak mimpi. Ya mimpinya kayak gini. Selama mama mengalami berapa tahun ya, ada puluhan tahun mengalami waktu agama Islam. Penderitaan itu sungguh luar biasa. Baik waktu mama melahirkan, bawa darurat, semuanya maka susah semuanya. Gak ada yang enak, susah cari makan. Mama keturunan raja ya, bisa hidup makan susah ya. Untuk di dalam rumah tangga berantem terus, gak pernah damai. Jadi selama saya mengikut Yesus ini, ya saya berdoa ngerti apa yang mama ucapkan. Ada sabuk mama. Nah ini saudaraku, ini yang penting. Jadi mama saya ini yang membuat dia bahagia Kristen itu, katanya orang Kristen enak berdoa, mengerti apa yang diucapkan. Nah ibadah dia mengerti apa yang dia katakan, sahabat. Nah itu, ya kan mak? Iya. Jadi kalau dulu kan contoh kayak mama baca apa namanya? Apa mak? At-tahiyatul mubarakatus sholayatut thayyibatulillah. Enggak baca apa itu? Itu kan enggak tahu mama artinya kan tahiyatul itu kan? Enggak tahu, asal At-tahiyatul baru mama lihat buku Yasin ada terjemahannya kan bahasa Latinnya, baru mama ngerti. Jadi kalau apa ini kan Kristen ini kita baca Alkitab, berdoa kita, langsung ngerti apa yang kita bilang. Perasaan mama sendiri ya, doa mama itu bukan langsung mama berdoa langsung dijawab Tuhan, tapi ada juga sih prosesnya. Tapi kalau mama lihat akhir-akhir ini, ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia selalu memperhitungkan apa yang kita alami selama ini. Jadi nggak nyangka aku sih seperti sekarang ya. Bukan saya banggakan diri, tidak. Anak-anak saya bisa makan cukup dibandingkan orang-orang yang kayak yang apa itu susah. Ya makan aja udah bisa punya rumah. Ya itu yang saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Sementara suamiku dulu gini gitu kan. Tapi perasaanku dulu mama merasa kecil hati, sampai mati pun aku nanti mungkin sampai di bawah liang kubur ini mungkin hidupku gini terus, bahkan lebih parah sampai aku tua ya gitu. Ternyata Tuhan itu tidak cuman diam aja, pasti dia perhitungkan apa yang kita perbuat, asalkan kita jangan bersungut-sungut.
terus kita melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan, Tuhan tidak akan diam. Tuhan perhitungkan semua apa yang kita perbuat sama Dia. Jadi begini sahabat, ada sesuatu yang penting bagi kita, bahwa sebaiknya saat kita menyembah Tuhan yang benar, harus mengerti apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan. Karena kan kita ibadah ini bukan seperti membaca mantra-mantra, nggak tahu kita entah apa kita ucapin, yang penting ibadah gitu. Jadi itulah yang membuat mama saya itu heran dulu. Enak Kristen ini ya, enak kali. Kita berdoa, tahu apa yang kita bilang, kita ibadah, mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, memang kayak gitu Kristen, mak saya bilang. Nah, pergi mama saya ke gereja orang Batak, bisa dia mengucapkan. Pergi tempat bahasa Indonesia, tahu dia saudaraku. Jadi enak. Kayak mama dulu apa itu mak? Bacaan mama kan nggak tahu mama. Waktu ini Piman Hadait itu kan. Allahumma din Piman Hadait, wa ini Piman Taulait. Itu dua kunutnya. Allahumma din Piman Hadait, wa ini Piman Taulait, beri klok atau apa dibilang dari mama. Panjang kali itu. Udah lama itu ya. Udah lama itu dua kunut yang paling payah, tapi kalau di Al-Quran itu lebih bagus pahalanya itu katanya. Tapi kalau mama dulu sholat harus mama pakai itu dua kunutnya itu. Tapi sholat subuh aja kan. Sholat subuh. Tapi kalau di Al-Quran itu bagus itu. sekali. Hah? Itu khusus NU sebenarnya, mama dia. Iya, mama dia enggak MU itu memakai itu. Iya, khusus NU. Allahumma dini bimana dait wa bini bimana apa lait wa taulait, katanya entah apa-apa dibilang panjang. Tapi katanya bagus sekali, katanya artinya itu kita diberkati, katanya aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi apa yang kayak Al-Fatihah lah umpamanya, hafal mama dulu. Al-Fatihah itu kan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Fatihah itu nggak tahu juga mama artinya, padahal tiap sholat apapun artinya itu. Tiap sholat apapun mama baca itu terus kan. Iya, harus ada itu baru. Harus ayat ada. apa-apanya Allahumma dini biman hadait wa bini biman hadait subuh kan. Subuhnya baru kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Bisa waswasil nas. Iya, Itu surat pendek itu. paling rajin mama dulu surat kalau An-Nas. sholat itu rajin mama itu 5 kali waktu sehari pasti mama lakukan tuh sholat itu, tak pernah tinggal itu. Nah itu saudaraku, makanya saya pun termasuk orang yang sangat bahagia sekali Kristen ini, karena nggak bingung saya beribadah saudaraku. Tahu saya apa yang saya katakan, pendeta pun khotbah tahu saya apa yang dia bilang gitu saudaraku. Jadi kalau pendeta khotbah tahu saya apa maksud dan tujuannya, karena tidak ada dicampur-campur gitu dengan bahasa-bahasa ya kayak bahasa-bahasa Israel umpamanya atau apa, nggak tahu lah. Jadi mama saya itu enak ya bahasa Indonesia ya katanya. Senang gitu. Jadi mengeluh apapun kita cerita sama Tuhan ya, beribadah pun itu memang bahasa Indonesia enak gitu saudara. Nah itu Yang lucunya dulu kan nama Tigaroga itu tiba-tiba pendeta datang jam 7 ke rumah. Nang udah katanya apa? Nang udah nanti khotbah. Loh, aku nggak pernah sama sekali belajar loh. Bisa katanya. Rupanya ada penglihatan bapak pendeta itu. Aku dipakai Tuhan. Nggak bisa waktu hidup itu bapak. Wah, sebentar ke kamar mandi, mau buang air kecil tuh. Pusing aku kemana ya? Apa yang aku khotbahkan ya? Apa yang mau khotbahkan? Langsung kubuka dosa karena lidah. Itulah pertama aku khotbah. Dosa karena lidah. Kemana? Wah, di gereja pun aku pusing, orang nggak pernah khotbah. Disuruh khotbah, yang dikhotbah itu 147 orang. Aduh, gimana lah ini? langsung Gimana? bapak baca Alkitab bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia lah Alkitab. Mama kan nggak pernah tahu bahasa Batak itu. Tiba-tiba mama kalau umpamanya kalau dulu belum Kristen ceramah. Nggak ngerti lah mama. Mana Sama ngerti, sekali nggak ngerti. Iya, apa yang mama Langsung baca. saya mengartikan itu. Walaupun lidah itu anggota yang paling kecil, tapi bisa melakukan perkataan yang paling jahat kan, itu kan lidah kan. Nah itu, jadi aku bisa ngerti. Oh gini. Jadi tapi udah gemeteran, aku gemeteran kemana. Tapi ternyata mulai dari situ, entah penilaian bapak itu aku bisa, udah dijawab terus aku dijawab. Kadang-kadang nggak dikasih tahu sampai di gereja. Tiba-tiba nang udah kok loh, nggak ada persiapan bisa. Sering dibuat bapak gembala kayak sama mama. Cuman
perasaan saya pasti Tuhan memberikan aku hikmat pengertian yang luar biasa. Roh Kudus, kau rapi aku sebagai hambamu, pakai aku lebih dasar lagi. Hambamu tidak tahu apa-apa, tapi apabila Roh Kudus memberikan aku hikmat pengertian, apapun yang sulit pasti aku mengerti. Gitu. Ya ternyata aku bilang tanya-tanya orang, bagus. Aku bilang mau kita tanya gitu kan, bagus. Cuman singkat kali katanya, sebentar, maunya orang itu lama gitu. Berarti bagus, bukan aku membanggakan diri sih. Itu nggak bisa kita banggakan diri, sombong itu namanya. Cuman ya itulah, sering aku dibikin mau khotbah itu, sering mama dibikin khotbah itu kejutan. Nggak ada persiapan, langsung disuruh. Itu kalau dibikin persiapan 1 minggu lagi masih bisa kita cari lagi Alkitab kan. Ini enggak, langsung di gereja langsung disuruh. Buat Kalau coba kalau mama nggak Kristen ya, mana tahu mama. nanti pengajian ibu yang sampaikan ceramah nggak bisa mama kayak gitu. Nggak Karena bisa kan lah. bagaimana menjelaskannya orang bahasa Arab kan gitu, saudara. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja nggak ngerti mama entah apa. Mama bilang itu yang penting kul wallahu. Mama tengok nanti Yasin, oh ini rupanya surat Latinnya, oh iya gitu. Iya memang itu saudaraku, makanya mama saya ini bahagia sekali jadi Kristen. Katanya enak Kristen ini, kita tahu apa yang kita baca saat ibadah pun tahu kita apa semuanya, katanya gitu. Jadi saudara, itu yang membuat kita bangga ya, bangga sekali mengenal Tuhan Yesus. Ya sahabat Tuhan, demikian pernyataan yang luar biasa yang mengatakan bahwa kami bangga murtad. Ya sahabat Tuhan, dimana saudara kita ini begitu bangga ketika bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Saya kasih Tuhan, seperti halnya juga Rasul Paulus ya, dia begitu bangga ketika Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi dia ditangkap Tuhan dan bahkan melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan ya di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu berdasarkan percaya. Saya kasih Tuhan ya, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di mana kebenaran yang memerdekakannya bukan karena perbuatannya oleh karena taat kepada hukum Taurat, tetapi oleh karena anugerah Yesus Kristus ya, yang telah memerdekakannya dari hukuman dosa. Ya demikian sahabat, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.